pertama adalah Ifrit. Kekuasaan akan api diberikan kepadanya. Makhluk yang kedua adalah Khidir. Kekuasaan akan air diserahkan ke tangannya. Makhluk yang ketiga adalah Jibril. Kekuasaan akan cahaya dianugerahkan kepadanya. Makhluk yang keempat adalah Adam. Kekuasaan akan tanah dimandatkan dalam kedudukannya. Makhluk yang kelima adalah Eva. Kekuasaan akan angin disatukan dengan inti keberadaannya. Mereka berlima adalah Nur Muhammad. Sang Maha Memerintah kemudian menyampaikan kehendaknya kepada mereka untuk menciptakan sebuah dunia yang berbeda dari alam rohani tempat mereka sekarang berada. Dengan kekuasaan yang diberikan Yang Maha Pencipta yang tiada bandingannya, kelimanya bekerja sama memanfaatkan ilmu dan kekuasaan yang telah diberikan kepada mereka. Sebuah awal dan akhir bernama kehidupan di dalamnya. Mereka bereksperimen, mencoba mencari tahu seberapa luas kekuasaan yang mereka miliki, tetapi mereka tidak bisa menemukan batasannya. Di tengah-tengah kenikmatan dalam berkarya cipta ini, tiba-tiba larangan dari Yang Maha Menetapkan terlintas di dalam pikiran mereka. Mengapa Yang Maha Memberi Keamanan melarang mereka menggunakan roh? Seiring dengan perkembangan dan perubahan terhadap makhluk-makhluk yang mereka ciptakan di kosmos, rasa penasaran mereka semakin menjadi-jadi. Hingga pada suatu ketika, keempat dari 5 bersaudara ini akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mulai menggabungkan secuil roh, esensi eksistensi mereka, dengan makhluk-makhluk yang mereka ciptakan di alam semesta. Jibril menolak untuk ikut berpartisipasi dalam percobaan mereka karena patuh terhadap perintah Yang Maha Menentukan hukum. Keempat saudaranya menganggap penolakan Jibril karena ia tidak mempunyai ilmu yang bisa digunakan dalam percobaan tersebut. Setelah mencoba, mereka berempat sangat gembira mengetahui kombinasi dua hal yang berasal dari dua dunia yang berbeda, menciptakan makhluk-makhluk baru yang unik, berbeda dengan semua makhluk yang pernah mereka ciptakan sebelumnya. Mereka pun melanjutkan proses penciptaan alam semesta dengan melakukan berbagai macam eksperimen menggunakan roh mereka sendiri sebagai satu bahannya. Sang Maha Mengetahui sadar akan hal ini. Jibril kemudian bertanya kepadanya, mengapa Yang Maha Melihat membiarkan keempatnya melanggar peringatannya? Sang Maha menghendaki ingin menciptakan pemimpin atau khalifah di alam semesta. Jibril kembali bertanya, mengapa Sang Maha Bijaksana ingin mengisi alam semesta dengan makhluk yang tercipta dari kontradiksi dan dualitas tersebut? Bukankah mereka hanya akan saling menyakiti dan menghancurkan? Sang Maha Memuliakan makhluknya menjawab, jawaban atas pertanyaan tersebut harus Jibril cari tahu sendiri. Ketika percobaan yang dilakukan oleh Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva hampir sempurna untuk menciptakan makhluk yang identik dengan karakteristik mereka, tiba-tiba Yang Maha Tinggi memanggil mereka semua untuk berkumpul, termasuk Jibril. Sang Maha menghitung segala sesuatu, kemudian memerintahkan mereka berempat yang sejatinya diciptakan sejajar untuk sujud kepada Adam. Mereka semua mematuhi perintah yang diberikan Sang Maha Kuasa, kecuali Ifrit. Ketika ditanya mengapa ia tidak mematuhi perintah Yang Maha Pengasuh, Ifrit menjawab, karena ia lebih mulia daripada Adam, karena ia diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Karena jawabannya tersebut, Ifrit pun diusir dari alam rohani untuk turun ke alam nyata. Ifrit diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia lebih mulia jika dibandingkan saudara-saudaranya yang lain, dengan mengalami sendiri kehidupan di alam nyata. Setelah selesai menguji Ifrit,
Yang Maha Besar kemudian menguji keempat Nur Muhammad yang tersisa dengan